Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dahayu Widyadana, NIM 4112318014. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyajikan suatu data dengan visualisasi menggunakan Google Colab. Sebelumnya di sini saya sudah membuka halaman Google Chrome dan selanjutnya mari kita buka terlebih dahulu Google Colab-nya. Nah, seperti inilah tampilan awal jika kita akan membuka Google Colab. Di sini saya ingin menutup ini dengan klik cancel saja. Nah, sedikit informasi, Google Colab atau cukup disebut dengan Colab ini adalah produk dari Google Research. Google Colab ini merupakan tools yang berbasis cloud dan free untuk tujuan penelitian. Pada dasarnya, Google Colab ini sama dengan Jupyter Notebook dan bisa dikatakan Google Colab adalah Jupyter Notebook yang dapat dijalankan secara online dan gratis. Selanjutnya, untuk memulai tahap analisis, yang pertama adalah dengan membuat dokumen baru yang tersedia pada menu file di sini. Kita pilih dengan New Notebook. Nah, jika sudah, seperti inilah tampilan awal dari Google Colab yang merupakan halaman untuk kita gunakan analisis. Nah, di sini untuk menyajikan data, saya menggunakan data yang saya ambil dari website Kaggle. Kita buka tab baru, kita masuk ke kaggle.com. Untuk data yang akan saya gunakan di sini adalah data kapasitas paru-paru berdasarkan perokok dan non-perokok. Nah, pada menu Kaggle di sini terdapat menu search bar. Langsung saja kita mengarah ke menu ini. Karena tadi saya sudah melakukan pencarian, maka terdapat di history. Nah, untuk nama datanya sendiri adalah lung capacity, smoker and non-smoker. Di sini kita buka datasetnya, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini langsung saja kita download file CSV-nya. Nah, jika sudah terdownload, mari kita kembali ke halaman Google Colab. Hal pertama yang akan kita jalankan sebelum analisis adalah mengimport library yang akan kita gunakan untuk analisis. Berikut ini library-library yang akan saya gunakan. Nah, saya menggunakan ada 4 library di sini, yaitu Matplotlib, Pandas, Seaborn yang akan digunakan untuk membuat chart, dan juga NumPy. Untuk library-library lainnya akan saya jelaskan mengikuti dengan kode-kode selanjutnya. Jika sudah kita masukkan kode-kode atau sintaks untuk mengimport library yang akan kita gunakan untuk analisis, mari kita jalankan atau kita running dengan mengklik icon di sebelah kiri kode tersebut di sini. Nah, karena Google Colab ini memang adalah berbasisnya itu online, maka untuk menjalankannya juga tergantung pada konektivitas internet kita masing-masing.
Jika sudah kita jalankan, mari kita upload terlebih dahulu data yang sudah kita download tadi dengan menambah kode baru di sini. Lalu ketikkan kode seperti berikut. Nah, untuk mengimport filesnya ini juga sudah tersedia dari Google Colab-nya langsung, yaitu import files, kemudian upload sama dengan files.upload. Mari kita jalankan. Nah, jika sudah kita jalankan, maka akan muncul form seperti berikut untuk memasukkan data atau file yang akan kita analisis. Langsung saja kita choose file di sini. Kita masukkan data yang sudah kita download tadi. Saya gunakan yang pertama saja, yang sudah saya download sebelumnya. Nah, di sini kita tunggu sampai 100% dan, nah, sudah 100% dan. Data sudah berhasil kita upload. Selanjutnya adalah kita memberikan nama baru kepada data yang tadi sudah kita upload agar mempermudah dalam proses analisis ke depan. Kita tambahkan kode baru di sini. Lalu ketikkan sebagai berikut. Kita kopikan nama dataset yang sudah kita upload tadi dalam sini. Kemudian saya gunakan fungsi print di sini untuk menampilkan data yang sudah kita identifikasi. Baik, jika sudah, sebelumnya di sini saya akan identifikasi dengan dataset dengan nama smoker. Perlu diketahui, di sini kita bebas memberi nama apa saja, tidak harus smoker, bisa diganti dengan yang lain sesuka dengan hati kita. Baik, kita jalankan. Nah, berikut ini tampilan dari data yang akan kita analisis, di mana terdapat 1015 rows atau 1015 pengamatan atau observasi dengan 6 kolom atau 6 variabel. Untuk variabel-variabelnya terdiri dari lung cap, di sini adalah atau kapasitas paru-paru dalam satuan cc, kemudian ada age atau umur, kemudian ada height atau tinggi badan, kemudian ada smoke adalah identifikasi adalah apakah perokok atau non perokok, kemudian ada gender, ada female dan male, kemudian ada cesarian, apakah responden terlihat secara sesar atau tidak. Selanjutnya, saya ingin memfilter atau menyeleksi data ini menjadi hanya perokok. Kita tambahkan kode baru di sini. Saya beri nama baru dengan smoker underscore filtered. Kita masukkan nama data yang sudah kita identifikasi tadi, yaitu smoker. Lalu kita pilih hanya smoke, yaitu untuk klasifikasi yes. Lalu kita gunakan kembali fungsi print untuk menampilkan data yang sudah kita filter tadi. Baik, kita langsung saja jalankan. Nah, di sini terdapat 118 rows atau baris. Artinya terdapat 118 responden yang merokok. Kemudian juga tetap di sini ada 6 kolom mengikuti variabel-variabel lainnya. Nah, setelah kita seleksi data hanya perokok saja, selanjutnya saya ingin menyeleksi kembali data perokok yang terlahir secara sesar. Kita tambahkan kode baru di sini, kemudian saya ganti nama atau menambah variabel baru dengan nama smoker
underscore sesar. Kemudian datanya yang saya gunakan smoker underscore filtered yang sudah kita identifikasi sebelumnya, karena kita hanya ingin menyeleksi data perokok dan yang terakhir secara sesar saja. Kemudian kolomnya kita pilih sesarian, kita pilih yes. Kemudian kita gunakan kembali fungsi print. Jika sudah, kita jalankan. Terdapat error di sini. Saya kurang menambahkan sesarian, hanya sesar saja. Nah, sudah di sini datanya sudah kita filter, hanya smoke-nya klasifikasi yes, kemudian sesariannya juga hanya klasifikasi yes saja. Data tadi sudah berhasil kita seleksi atau filter. Nah, dari data-data ini akan saya visualisasi atau kita saji dengan paper atau diagram lingkaran. Kemudian kita tambahkan code baru di sini. Kita tambahkan sintaks baru dengan yang pertama, saya ingin membandingkan antara presentase perokok dan juga non-perokok. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi dengan nama smoker Orno di sini. Saya akan memasukkan fungsi np.count underscore non-zero. Akan saya jelaskan nanti sedikit informasi mengenai fungsi ini. Sebelumnya saya akan selesaikan terlebih dahulu dari kode yang akan kita jalankan. Nah, di sini saya menggunakan data smoker, kemudian saya pilih kolomnya smoke dengan identifikasi yang pertama adalah no. Kemudian kembali kita gunakan fungsi np.count underscore non-zero untuk data smoker, kemudian kita pilih smoke kembali. Kemudian yang kedua adalah yes atau perokok. Selanjutnya saya akan memberikan label. Yang pertama ada non-smoker dan yang kedua adalah smoker. Kemudian saya akan memberikan title, atau di sini kita gunakan fungsi plot.title. Saya beri nama, judulnya adalah smoker and non-smoker. Kemudian kita masuk ke plot.py-nya untuk kita bentuk. Dari diagram lingkarannya kita masukkan parameter-parameter yang sudah kita bentuk tadi. Yang pertama ada smoker Orno di sini. Kemudian untuk labelsnya saya beri nama dengan label tadi. Kemudian radiusnya saya gunakan 1,3. Kemudian start angle saya gunakan di sini 60 derajat. Kemudian auto peak-nya saya gunakan sebagai berikut. Kemudian untuk shadow-nya sendiri saya gunakan boolean true. Nah, untuk menampilkan plotnya saya gunakan fungsi plot show. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari arti dari
parameter-parameter yang sudah kita masukkan ke dalam kode berikut. Nah, untuk diagram lingkaran yang akan kita bentuk nanti menggunakan dari library matplotlib. Di sini saya sudah buka atau sudah akses, yaitu matplotlib.org. Nah, kita akan menggunakan diagram lingkaran. Yang saya gunakan di sini adalah basic pie chart. Nah, jika kita buka di sini sudah terdapat contoh dari kodenya dan juga outputnya beserta dengan referensinya. Jika kita kembali di sini, terdapat beberapa fitur atau jenis-jenis dari matplotlib. Banyak sekali fitur yang dapat kita manfaatkan untuk analisis. Nah, di sini banyak ya. Baik, kembali ke Google Colab. Nah, untuk di sini terdapat fungsi np.count_non_zero yang merupakan fungsi dari library NumPy yang dapat kita lihat melalui website numpy.org. Di sini juga sudah saya akses. Nah, juga sudah saya buka langsung numpy.count_non_zero. Di sini terdapat parameter-parameternya dan juga example atau contoh dari kode yang akan bisa dijadikan patokan dalam analisis. Penggunaan dari fungsi np.count_non_zero ini adalah untuk mengetahui dari jumlah non-perokok dan juga jumlah dari perokok. Baik, untuk di sini terdapat parameter autopic atau fungsi atau parameter yang merupakan nilai besaran koma di belakang 0 yang akan kita sajikan dalam plot. Selanjutnya mari kita jalankan langsung. Nah, sudah muncul hasilnya. Di sini sudah terbentuk plot pertama yang akan kita sajikan, yaitu perbandingan presentase smoker dan non-smoker. Terlihat di sini bahwa non-smoker lebih besar presentasenya, yaitu 88,4%, sedangkan smoker sisanya yaitu 11,6% saja. Selanjutnya saya ingin menyajikan kembali data untuk perokok berdasarkan jenis kelamin menggunakan data yang sudah kita seleksi tadi dan diberi nama dengan nama smoker_filtered. Langsung saja di sini bawahnya saya kopikan, saya ganti dengan nama kemudian parameternya saya ganti dengan smoker gender, tetap menggunakan np.count_non_zero, namun di sini datanya kita gunakan data filter karena kita hanya menggunakan data yang merokok. Kemudian di sini kita ganti dengan gender. Yang pertama ada female dan yang kedua ada male. Kemudian labelnya saya ganti dengan female dan male. Kemudian titelnya saya ganti dengan comparison smoked base atau
berdasarkan gender. Di sini saya masukkan smoker gender yang sudah kita bentuk tadi. Kemudian labelnya label 2, radiusnya tetap 1,3, start angle-nya 60, auto peak-nya tetap, dan shadow-nya tetap true. Mari kita jalankan. Nah, sudah terbentuk di sini perbandingan antara perokok berdasarkan gendernya. Terlihat bahwa di sini female lebih besar dibandingkan dengan male, yang mana female itu terdapat presentasenya adalah sebesar 52,5% dan male adalah 47,5%. Gapnya tidak terlalu besar antara female dan male. Selanjutnya, tadi kan kita sudah menyeleksi atau memfilter data menjadi 3 bagian. Data yang telah kita seleksi adalah data perokok yang terlahir secara sesar. Nah, kemudian dari data yang hasil filter itu tadi, mari kita visualisasikan atau kita sajikan datanya menggunakan diagram lingkaran juga. Dengan kita kopikan saja kembali ini, based on-nya ganti dengan sesar. Kemudian di sini variabel parameternya juga kita ganti sesar. Kemudian di sini kolomnya kita ganti dengan sesar. Yang pertama adalah yes. Kemudian yang kedua adalah no. Kemudian labelnya saya ganti dengan normal atau terakhir dengan normal, dan juga terakhir dengan sesar atau sesarian. Kemudian plot title-nya tetap comparison smoke based on sesarian. Kemudian kita masukkan parameternya di sini. Kemudian labelnya adalah label 3, radiusnya tetap, start angle-nya tetap, auto peak-nya tetap, dan shadow-nya tetap. Mari kita jalankan. Sepertinya sedikit ada kekeliruan. Ini no terlebih dahulu, kemudian di sini yes. Kita jalankan. Nah, sudah seperti inilah hasilnya. Nah, di sini kita tahu bahwa perokok yang terlahir secara sesar lebih sedikit dibandingkan dengan perokok yang terlahir secara normal. Kenapa demikian? Karena menurut informasi bahwa bayi yang terlahir secara sesar memiliki kapasitas paru-paru yang lebih kecil dibandingkan dengan bayi terlahir normal. Dari data ini, sebentar. Nah, contohnya dari data ini juga dapat terlihat bahwa bayi yang terlahir secara sesar memiliki kapasitas paru-paru sebesar 0,507, sedangkan bayi yang terlahir secara normal atau no sesar di sini memiliki kapasitas paru-parunya adalah 1,025. Hal ini membuktikan bahwa bayi yang terlahir secara sesar memiliki kapasitas paru-paru yang lebih kecil dibandingkan bayi yang terlahir secara normal. Oleh sebab itu, maka dapat dilihat secara nyata di sini perbandingan perokok dengan lahir secara sesar, yaitu hanya 20,3%, sedangkan yang normal adalah 79,7%. Untuk melihat perbandingan yang lebih real, di sini saya juga menyajikannya dengan scatter plot. Di
di sini kita tambahkan kode baru. Oh, maaf, bukan di sini. Saya hapus dulu. Saya arahkan terlebih dahulu di sini, kemudian tambah kode baru. Kita masukkan kode untuk membentuk scatter plotnya adalah sebagai berikut. Saya gunakan Y-nya di sini adalah variabel kapasitas paru-paru atau long cap. Kemudian X-nya saya gunakan variabel umur atau age. Di sini saya kopikan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam mengidentifikasi variabel. Kemudian parameternya saya gunakan hue-nya adalah smoke. Untuk stylenya saya gunakan gender. Kemudian untuk kolomnya saya gunakan gender juga. Kemudian untuk datanya kita gunakan smoker. Nah, buat scatter plotnya sendiri saya menggunakan dari library Seaborn. Untuk dokumentasinya saya dapat dilihat dari website ini, yaitu seaborn.pydata.org yang sudah saya akses di sini. Nah, untuk fitur yang saya gunakan adalah seaborn.relplot. Di sini terdapat parameter-parameternya mulai dari X, Y-nya, kemudian ada hue-nya, size, dan lain sebagainya. Jika kita scroll ke bawah, maka juga terdapat example atau contohnya di sini dari mulai kodenya hingga output yang dihasilkan. Nah, di sini saya menggunakan parameter hue, style, dan juga kolom. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mari kita jalankan terlebih dahulu. Ternyata ada error di sini. Mari kita tinjau. Oh, ini call, bukan kolom tapi call. Oh, di sini. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu parameter-parameter yang akan kita gunakan tadi, yaitu pertama ada hue di sini. Hue untuk membandingkan antara perokok yang ditandai dengan warna orange dan juga non perokok dengan warna biru. Sudah dapat dijelaskan pada keterangan di sini juga. Untuk smoke yang no adalah biru dan yes adalah orange. Nah, untuk stylenya sendiri adalah untuk mengidentifikasi dari gender. Lingkaran untuk female dan X adalah male. Nah, dari output ini atau hasil analisis ini sudah terlihat bahwa perokok di tiap umurnya memiliki banyak keterlibatan. Terlihat di sini contohnya adalah umur 10 tahun. Sudah ada yang memulai merokok dengan kapasitas paru-parunya di bawah normal. Di sini terdapat dua pasien atau dua responden yang sudah mulai merokok pada umur 10 tahun dengan gender female. Kemudian pada gender male sendiri pun juga dimulai dari umur 10 tahun. Selanjutnya saya akan membuat scatter plot kembali dengan menggunakan data yang berisi hanya perokok saja. Kita tambahkan kode baru, kita ketikkan kode sebagai berikut. Kita gunakan fungsi scatter plot. Kemudian Y dan X-nya kita gunakan kembali. Kapasitas dan age kita copy saja. Kemudian
kita hanya menggunakan data smoker, kemudian colornya adalah red. Mari kita jalankan. Dari scatter plot yang terbentuk ini merupakan gabungan dari gender laki-laki dan perempuan. Terlihat kebanyakan perokok dimulai dari umur 10 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian, jika kita ingin mengidentifikasi perokok berdasarkan gender juga bisa caranya hampir sama, yaitu dengan menggunakan rel plot kembali. Kita kopikan saja di sini. Kita ganti parameternya. Kita gantikan saja datanya saja di sini dengan filtered karena kita hanya ingin mengidentifikasi perokok saja. Lalu coba kita jalankan. Nah, sudah terbentuk di sini. Nah, di sini itu untuk diagram atau plotnya hampir sama dengan yang pertama. Hanya saja di sini hanya mengidentifikasi perokok. Nah, di sini terlihat atau tertulis bahwa smoke-nya hanya yes saja, yaitu berwarna biru. Baik, selanjutnya saya akan menyajikan data dengan diagram garis atau line plot untuk membandingkan kapasitas paru-paru dari perokok dan non-perokok. Kita tambahkan code baru. Lalu kita ketikkan rel plot kembali. Nah, di sini saya akan kopikan saja. Hue-nya smoke, kemudian stylenya saya gunakan smoke juga. Untuk kolomnya kita ganti dengan parameter kind, yaitu line, karena kita ingin membentuk diagram garis untuk datanya data smoker. Mari kita jalankan. Nah, sudah ditampilkan outputnya. Kita di sini menggunakan rel plot kembali. Yang diganti di sini parameternya hanya kind saja. Kita tidak menggunakan parameter kolom lagi. Nah, dari hasil analisis atau output yang sudah muncul ini, yaitu perokok berdasarkan umur dan juga kapasitasnya. Di sini terlihat bahwa yang merokok dimulai dari umur berkisar 10 tahun memiliki kapasitas paru-parunya di bawah normal, yaitu berkisar antara 4 dan 6 di sini, atau kita bisa identifikasi dengan 5 cc. Nah, di sini sendiri sudah terlihat bahwa yang garis oranye putus-putus ini adalah perokok atau yes, kemudian yang biru ini adalah non perokok atau no. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan kembali perokok atau smoker yang terlahir secara normal dan secara sesar. Kita tambahkan kode baru di bawahnya, kita kopikan saja yang copy data sintaks yang sudah kita tulis tadi menjadi hue-nya menjadi sesarian, kemudian stylenya juga sesarian,
kainnya tetap line. Untuk datanya kita gunakan data smoker underscore filtered karena kita hanya menggunakan responden yang merokok saja. Selanjutnya kita jalankan. Nah, sudah terlihat di sini bahwa yang terlahir secara sesar dengan diidentifikasi dengan garis oranye di sini di antara umur 12 sampai 14 atau kita bisa tinjau di sini adalah umur 13 tahun, memiliki kapasitas paru-paru yang sangat rendah, yaitu 5,5 cc. Selanjutnya saya ingin melakukan perbandingan kembali berdasarkan gender. Kita masukkan kode baru di bawahnya. Hanya saja kita ganti dengan hue-nya adalah gender dan stylenya juga gender. Kemudian datanya kita gunakan data smoker. Kita run. Nah, sudah nampak di sini terlihat bahwa kapasitas paru-paru dari gender female lebih rendah dibandingkan dengan gender male atau laki-laki. Baik, seperti itu tadi penyajian data pada data kapasitas paru-paru yang sudah kita bentuk, yaitu diantaranya yang pertama ada diagram lingkaran atau pie bar di sini, kemudian ada scatter plot, dan yang terakhir ada diagram garis atau line chart. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengganti nama file yang sudah kita gunakan tadi menjadi contohnya saja penyajian data di sini. Lalu kita pilih file, kemudian pilih save. Nah, jika sudah muncul save successfully seperti ini, maka secara otomatis file yang telah kita olah ini akan masuk ke dalam Google Drive kita pada akun Google yang kita gunakan dalam Google Colab ini. Baik, sekian dari saya tutorial penyajian data dengan menggunakan Google Colab guna memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah workshop komputer dan statistika. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.